شق البحار. Pada kesempatan kita kali ini kita membahas tentang pentingnya memiliki sahabat yang soleh, sahabat yang baik yang akan membantu akhirat kita dan agama kita. Ya. Dan kita sebagai seorang manusia, Allah menciptakan kita manusia sebagai seseorang yang hidup sosial, dan kita tidak bisa hidup sendirian. Kita sempurnanya kita ketika kita itu ada teman, kita memiliki sahabat yang membantu kita. Oleh karena itu kita atau manusia dinamakan dengan al-insan. Kita dinamakan dengan al-insan. Sebagian para ulama mengatakan dinamakan al-insan li'unusatihi, diambil dari kalimat anis. Anis itu adalah orang yang akan menjadi sahabat, yaitu teman. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan al-kitabu khairu anisin, buku itu adalah sebaik-baik teman yang mau bersamai kita. Intinya manusia kita semuanya membutuhkan sahabat, kita membutuhkan teman, dan kita harus mencari teman-teman yang baik yang bisa menegakkan agama kita, dan teman seperti ini sangat kita butuhkan. Ketika di hari kiamat, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh itu akan membantu kita ketika nanti di hari kiamat. Demikian juga teman-teman jahat yang telah menyesatkan kita, itu pun nanti akan menjadi penyesalan kita. Kenapa kita dulu bergaul dengan orang-orang seperti ini? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yauma yaruddu dzalimu 'ala yadayhi." Ingat hari di mana orang-orang yang zalim mereka menggigit jari-jari mereka, yaitu mereka menyesal dan mereka sedih. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, jikalau saya dulu mengikuti Rasul, mengikuti jalannya Rasul, dan saya meniti dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu jikalau seandainya dulu yang saya pilih itu jalannya para Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai jiwaku, jika seandainya kamu tidak menjadikan si A sebagai sahabat karib. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari petunjuk Allah setelah petunjuk datang kepada saya. Wa kana syaitanu lil insani khatuda. Dan memang kerjaan syaitan akan terus menyesatkan dan menghinakan manusia, menjerumuskan manusia ke kondisi yang hina. Kalau kita perhatikan ayat ini, akan muncul sebuah penyesalan yang dahsyat ketika kita memiliki teman-teman yang tidak baik di dunia. Dan kita berharap ketika kita sudah di hari kiamat, jikalau kita dulu memiliki teman-teman yang baik, niscaya tidak mungkin kita itu terjerumus ke sini, yaitu ke neraka jahanam. Dan semua pertemanan, semua persahabatan, di mana persahabatan itu tidak diikat dengan Allah Ta'ala, maka nanti akan menjadi permusuhan ketika di hari kiamat. Sehingga di hari kiamat, semua persahabatan, semua pertemanan, semuanya akan menjadi permusuhan, berbalik menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang mengikat persahabatan mereka, pertemanan mereka karena Allah Ta'ala.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Zukhruf ayat ke-67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Al-akhilla, yaitu sampai Allah namakan atau juluki dengan julukan khalil. Khalil itu jamaknya, kalau lafaz banyaknya namanya akhilla. Khalil itu orang yang dicintai sudah sampai mendarah daging, yaitu sampai bercampur. Dan itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Tingkatan cinta yang paling tinggi itu namanya khullah. Itu paling tinggi. Yaitu walaupun kita itu mencintai seseorang dengan puncak kecintaan yang paling tinggi, Allah Ta'ala mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Di hari itu para pecinta, para kekasih, sahabat karib nanti di hari itu, yaitu di hari kiamat, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu orang yang bertakwa yang mengikat cinta mereka, persahabatan mereka karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita itu bergaul atau dekat atau menjadikan orang-orang yang bukan mukmin sebagai sahabat karib kita. Karena yang ada adalah penyesalan. Nah, itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la tusahibu illa mu'minan. Kalian jangan menjadikan sahabat, jangan menjadikan teman kecuali orang yang beriman. Cari sahabat-sahabat itu orang yang baik, orang yang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan berusahalah untuk yang makan makanan yang kamu siapkan itu hanya yang bertakwa. Jadi kalau kita itu ngundang makan, kita itu ngasih makanan, ya kita ngasih makanan itu orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau makanan dimakan sama orang yang bertakwa, makanan itu akan digunakan untuk membantu ketakwaan mereka, sehingga itu akan menjadi pahala kita. Maka Rasulullah adalah tusahibu illa mu'minat. Kalian jangan menjadikan sahabat kecuali orang yang beriman saja. Dan berusaha kita harus seperti ini. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, alaikum bil ikhwan. Harus kalian mencari teman-teman yang baik. Kenapa? Fa innakum iddatun fid dunya wal akhirah. Karena teman yang baik itu akan menjadi sahabat kita di dunia dan hari kiamat. Di dunia mereka menjadi teman baik kita, di hari kiamat nanti juga akan menjadi sahabat baik kita. Maka itu ketika nanti di hari kiamat, maka beliau mengatakan, ala tasma'u ila qawli ahlin nar. Apakah kamu tidak mendengar omongan penghuni neraka ketika mereka masuk neraka? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-100 sampai 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kami ketika masuk neraka jahanam tidak ada yang memberikan syafaat kepada kami, dan kami tidak memiliki sahabat yang sayang kepada kami. Yaitu apa? Sudah nggak ada persahabatan, tidak ada kasih sayang, sudah nggak ada. Maka berusaha kita itu mencari orang-orang yang baik. Kita cari orang-orang yang baik sebagai sahabat kita. Rasulullah beliau mengatakan, ar-rajul ala dini khalili. Seseorang agamanya tergantung pada teman akrabnya. Falyandur ahadakum man yukhalil. Maka coba kita lihat teman akrab kita itu siapa. Kalau teman akrab kita itu rupanya orang-orang nggak baik, ya berarti mungkin agama kita ya seperti itu. Tolak ukurnya agama kita itu ya teman-teman kita. Al-Imam Al-Qamah beliau mengatakan, yaitu beliau menyebutkan tentang manfaat kita itu bergaul atau bersahabat dengan orang yang baik. Beliau mengatakan, ishab man in sahabtahu zanaka. Carilah sahabat. Siapa itu? Sahabat-sahabat yang akan memperbaiki kamu, yang akan menghiasi diri kamu. Wa in asabatka khosasatun anaka. Siapa sahabat yang baik itu siapa? Maka perlu memberikan beberapa karakter sifat. Kalau kita itu punya ini, berarti pegang erat-erat sahabat itu, karena itu sahabat terbaik. Beliau mengatakan, ishab man in sahabtahu zanaka. Cari sahabat. Karakternya apa? Yang pertama, sahabat yang akan menghiasi diri kamu, yaitu menjadi orang yang baik. Yang dulunya kita itu tidak baik, alhamdulillah ketika kumpul dengan si fulan itu, saya itu menjadi baik.
Wa in asabatka khasasatun anaka. Yang kedua, kalau kita itu sedang butuh bantuan, dia akan menolong kita. Sahabat yang akan tahu kita ketika kita itu butuh pertolongan. Ketika kita butuh pertolongan, dia datang kepada kita untuk menolong kita. Wa in qulta saddada maqalaka. Yang ketiga sifatnya, kalau kamu itu ngomong, teman yang baik itu akan memperbaiki. Kalau memang kamu itu ucapannya ada yang keliru, diingatkan. Sehingga setiap kamu itu berbicara sesuatu, teman kamu itu memperhatikan apa yang kamu ucapkan, sehingga terus diperbaiki. Wa in ra'a minka hasanatan adda. Yang keempat, sifat teman yang baik itu, jika dia melihat kamu berbuat kebaikan, ada orang itu mengakui. Orang itu senang dengan kebaikan yang kamu kerjakan. Wa in badat minka fulmatun sadda. Kemudian yang kelima, teman ketika dia melihat kamu itu punya kekurangan, dia berjuang untuk menutup kekurangan itu. Kamu punya aib, dia berjuang untuk menutup aib kamu. Wa in sa'altahu a'taka. Yang keenam, teman ketika kamu itu minta kepada dia, dia akan memberikan apa yang kamu minta. Wa idza nazalat bika mahammatun wasaka. Dan ketika kamu ditimpa sebuah musibah, dia akan membersamai kamu. Kalau kita mendapatkan teman yang sifatnya seperti ini harta mahal yang Allah berikan kepada kita. Yaitu teman yang terus menjadi pelipur lara kita. Dan memiliki teman yang seperti itu nggak main-main. Karena kebanyakan orang itu sifatnya berbeda dengan orang seperti ini. Yaitu intinya kalau kita itu punya teman yang bisa memperbaiki diri kita alhamdulillah bisa berubah jadi baik. Dulunya kita itu rusak. Dulunya kita itu masih orang awam, kita mungkin bergelimang dosa dan maksiat. Saya ketemu dengan si fulan itu, Masya Allah, saya sudah berubah. Saya berubah drastis. Maka teman yang seperti ini harus kita pertahankan. Jangan malah teman yang akan merusak kita. Kalau kita punya teman kok semakin saya dekat sama orang itu semakin jauh dari Allah Ta'ala, berarti itu musibah yang Allah berikan kepada kita, dan itu azab. Di antara bentuk azab yang Allah timpakan kepada seseorang yang tidak Allah cintai, Allah akan mencarikan teman-teman yang akan menghancurkan diri dia. Demikian juga kalau kita itu sedang butuh bantuan, teman kita itu sadar gitu, dia itu paham, kita itu butuh bantuan gitu ini. Akhirnya teman itu datang memberikan bantuan kepada kita, walaupun kita itu nggak pernah minta. Walaupun kita itu nggak minta. Terkadang kita kan sungkan juga untuk ngomong kepada seseorang akan hajat kita. Tapi apa? Kita punya seorang teman yang paham. Ketika kita itu butuh bantuan, dia datang kepada kita untuk membantu kita. Yang ketiga, kalau kita itu sedang berbicara, teman kita itu memperhatikan ucapan kita. Kalau ada benar, ya teman kita itu bahagia. Ketika ada kesalahan, kita diperbaiki. Bagaimana cara kita itu bersikap, kita itu diperhatikan. Kalau teman kita melihat kita itu berbuat kebaikan, dia itu bersyukur, dia itu bangga dengan kebaikan kita. Bukan malah benci dengan kebaikan yang kita miliki. Kalau kita itu punya kekurangan, kita punya aib, teman kita itu menutupi aib kita. Bukan malah mengumbar, bukan malah menyebarkan aib kita. Nah itu intinya, kalau kita itu punya teman yang baik, maka jaga. Karena itu adalah harga mahal atau barang mahal yang Allah telah berikan kepada kita. Ada seorang ulama yang mengatakan, La tashab illa ahada rajulaini. Janganlah kamu berteman kecuali satu dari dua orang. Yaitu satu dari dua orang ini kamu jadikan dia sebagai teman. Kalau yang ketiga jangan, selain itu jangan. Siapa itu yang pertama? Beliau mengatakan, Rajulun tata'allama minhu syai'an fi amri dinika. Yang pertama, orang yang kamu bisa mengambil faidah dalam urusan agama kamu kepada dia. Kita dulu dengan seseorang, kita bersahabat dengan seseorang yang dia itu ilmu dia dalam agamanya lebih baik daripada kita. Dengan kita dulu sama dia, alhamdulillah saya dapat faidah banyak dalam agama saya. Yaitu kamu bergaul dengan orang itu, yang pertama kamu yang ambil faidah. Saya cari sahabat yang saya bisa mengambil faidah dalam urusan agama. Bukan faidah masalah dunia. Kalau masalah dunia itu akan hilang. Tetapi kita berkumpul dengan orang yang bisa kita ambil faidah dalam urusan agama kita. Ini yang pertama. Aurujulun tu'allimuhu syai'an min amri dinihi fayaqbal minhu. Yang kedua, atau seseorang yang mau kamu ajari. Jadi ada orang yang pengen mengambil faidah dari kamu. Jadi
faedah dalam masalah urusan agama juga. Sehingga apa? Kita cari sahabat itu yang pertama, sahabat yang kita bisa ngambil faedah dari dia untuk memperbaiki agama kita. Atau yang kedua, sahabat yang kita bisa memberikan faedah kepada dia dalam urusan agama dia. Alhamdulillah kita nasihati, dia terima. Alhamdulillah kita kasih masukan, dia itu menerima. Itu sahabat baik, itu orang seperti itu. Sehingga kalau kita itu menjadikan seorang sahabat, cari dari satu dari dua ini. Entah kita yang mengambil faedah, atau dia yang mengambil faedah dari kita. Setelah itu beliau mengatakan, fathalithu fahrob minhu. Sedangkan yang selain dua ini, lari dari dia. Yaitu jangan sekali-kali mendekati dia. Karena kalau kamu mendekati dia akan rusak. Apalagi kalau kita itu berkumpulnya karena dunia. Kalau seandainya kita itu bersahabat karena urusan dunia, maka siap-siap nanti kita akan sedih ketika dunia kita sudah hilang. Banyak orang-orang ketika dia di puncak-puncak kejayaan, baik karena ekonominya sedang naik, atau mungkin jabatan dia sedang tinggi, banyak orang yang kenal kita. Banyak orang yang ingin menjadi sahabat karib kita. Pertanyaan, tapi ketika itu hilang gitu loh. Kita dulu ketika jadi orang kaya, banyak orang yang jadi sahabat karib kita. Setelah hancur ekonomi kita, apakah mereka akan membersemi kita? Ketika kita sudah tidak ada dunia, akan hilang. Teman-teman kita akan lari semua dan pura-pura nggak kenal kita, padahal mereka dulunya akrab semua sama kita. Ketika kita di puncak-puncak jabatan kita, banyak orang yang menjadi sahabat karib kita. Tapi ketika kita itu punya masalah dalam masalah jabatan kita atau hilang jabatan kita ini, apakah mereka masih akan mau bersama kita? Belum tentu. Maka siapa orang yang akan kita jadikan sebagai sahabat karib kita? Itu orang yang kita bisa mengambil faidah dalam urusan agama. Entah kita yang mengambil faidah dari dia atau kita yang bisa memberikan faidah kepada dia. Baik itu kita bergaul dengan orang yang baik itu nanti akan membekas pergaulan kita. Jadi ketika kita dekat sama seseorang dan orang itu baik, kedekatan kita dengan dia itu akan membekas dalam diri kita. Tapi kebalikannya, kalau kita dekat sama orang yang jahat, demikian juga kedekatan kita dengan dia pun akan membekas. Oleh itu masyhur sekali Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innama mathalul jalisus salih wal jalisus su. Permisalan teman akrab yang baik atau teman duduk yang jahat. Permisalan kahamili miskin wa nafikhil kir. Permisalannya seperti penjual minyak wangi atau pandai besi. Fahamilul miski. Kalau orang itu adalah penjual minyak wangi, pembawa minyak wangi, imma ayyuz yuhdhiyaka, maka mungkin kamu bisa mendapatkan hadiah minyak wangi dari dia. Kalau dia itu orang yang membawa minyak wangi, dia ngasih minyak wanginya kepada kita. Wa imma an tabta'a minhu, atau kemungkinan yang kedua, kamu bisa membeli minyak wanginya. Kamu bisa membeli dengan bayar. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau yang ketiga, kalau kamu tidak dikasih hadiah, tidak dikasih minyak wangi, atau kamu tidak bisa membeli dari orang itu, minimal kamu mencium bau harumnya orang itu. Apa bau harumnya itu? Kesolehan dia. Kesolehan dia itu adalah bau harum orang itu, sehingga kesolehan itu bisa kita cium. Setelah itu apa? Minimal kita itu semangat, kita berjuang untuk mengikuti orang itu. Wa nafikhul kir, sedangkan orang yang meniup atau pandai besi, yang meniup api, imma ayyuhriqa thiyabaka, entah dia nanti akan membakar badan kamu ketika kita itu dekat sama orang itu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithan, atau mungkin kalaupun kita tidak terbakar, maka nanti kita akan mencium bau badannya yang busuk, bau keringatnya. Sehingga apa? Sehingga kita itu dekat dengan seseorang itu akan menjalar pertemanan, persahabatan itu akan menarik kita. Nah itu ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahib sahib. As-sahib sahib. Sahabat itu sahib. Sahib itu akan menarik kita. Ada orang-orang yang dia itu dulunya orang yang rusak, ketika sering kumpul dengan orang-orang baik, akhirnya menjadi orang baik. Ada juga orang-orang baik ketika kumpul dengan orang yang jahat, menjadi orang-orang jahat juga. Namanya kejahatan itu terkadang itu nggak muncul sendirian. Yaitu orang menjadi LGBT misalkan, kejahatan itu bukan fitrah.
Sehingga tidak ada anak yang difitrahkan langsung menjadi penjahat, itu nggak ada. Untuk menjadi seorang penjahat itu butuh persahabatan. Dia butuh komunitas. Orang dulu itu normal, laki-laki biasa dia itu orang normal. Gara-gara kumpul banyak, sering kumpul sama bencong, jadinya bencong dia. Bukan berarti lahir itu sudah jadi bencong, enggak. Demikian juga orang menjadi pendusta, setiap ngomong dusta. Bukan berarti anak lahir itu seperti itu, tidak. Dia menjadi seorang pendusta saja karena sering kumpul sama orang-orang pendusta. Sehingga kejahatan itu akan menjalar. Makanya itu kenapa di dalam agama kita itu ya, dalam mengobati dosa besar itu keras sekali dalam agama kita. Orang yang berzina sudah menikah rajam. Orang yang mencuri potong tangan. Ya, demikian juga orang yang membunuh penggal lehernya. Kenapa kok keras sekali seperti ini? LGBT dihukum mati. Caranya bagaimana? Dengan cara yang paling keji, yaitu dengan cara yang paling mengerikan. Caranya bagaimana cara menghukumnya? Orang-orang LGBT, maka itu dibebaskan caranya. Pemerintah melihat kepada caranya masing-masing. Dengan cara itu masyarakat itu jerah dari perbuatan LGBT. Sehingga ada caranya dengan cara dibakar hidup-hidup. Ada yang mengatakan dengan cara dilempar dari tebing, ada yang dengan cara ditaruh di bawah, kemudian dijatuhkan batu besar dari atas sampai kena kepala, sampai pecah kepalanya, atau sampai digantung, atau disalib bebas. Yang mana apa? LGBT hukumannya mati. Pertanyaan, kenapa kok dalam Islam itu kok keras sekali dalam menyikapi hukuman-hukuman seperti ini? Supaya tidak menjalar. Kenapa? Karena karakter itu akan menular. Penyakit menular itu ada dua. Ada penyakit menular yang sifatnya itu hissiyah itu ya penyakit yang menular kayak kemarin corona, penyakit yang itu akan menular. Flu, demikian juga yang lainnya lah, virus. Yang kedua, penyakit yang menular dan itu nggak kelihatan. Yaitu apa? Karakter dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menular. Ketika ada orang misalkan dia berzina, di masyarakat adem ayem, nggak ada masalah di masyarakat. Ya, masyarakat dia biasa, demikian juga bahkan nggak dianggap sebagai aib masyarakat, biasa. Akhirnya apa? Nanti akan ada pezina kedua, nanti akan ada pezina ketiga. Ketika ada orang mencuri biasa juga di masyarakat, nanti akan muncul pencuri kedua, terus akan seperti itu. Terus bagaimana caranya? Caranya diamputasi. Ketika kaki itu sudah terjalar penyakit bahaya yang menular dan akan naik terus misalkan penyakitnya itu, maka dokter harus memotong, diamputasi kakinya supaya virusnya tidak masuk terus ke atas. Begitu, bersahabat dengan orang-orang yang baik itu faedahnya besar untuk kita itu luar biasa. Sehingga cari orang-orang yang baik itu kita cari. Kalau kita sudah mendapatkan orang baik, pegang erat-erat, jaga. Pasti akan ada masalah kita itu ketika bermuamalah itu ada masalah. Kita ya sama suami istri saja ya sering tengkar, demikian juga kita sama anak ya sering ribut, kita sama tetangga ya ada masalah, kita sama rekan kerja ya banyak problem. Demikian juga kita kumpul sama orang soleh pun ya ada masalah. Bukan berarti nggak ada masalah kita ini. Kita punya teman akrab misalkan satu komunitas yang sudah pada ngaji, apakah nggak ada masalah? Ada masalah nanti, banyak masalah itu. Terus bagaimana caranya? Sabar, ini adalah teman kita, ini orang hebat ini kayak aset lah itu. Harus kita jaga. Terkadang kita harus mengalah, terkadang kita harus sabar, terkadang dan yang lainnya lah itu. Nah itu sampai Nabi Muhammad saja disuruh oleh Allah untuk sabar, kumpul dengan orang baik. Kenapa? Bukan berarti kumpul sama orang baik itu gak ada masalah gitu, banyak masalah. Nah itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Muhammad, sabarkan kamu untuk bergaul dengan orang-orang yang terus berdoa kepada Allah siang dan malamnya. Sabar. Walaupun nanti ada masalah. Namanya kita muamal sama orang itu mesti akan ada masalah itu. Tetapi jangan sekali-kali kita menganggap dia itu kayak teman-teman dunia. Setiap kita ada masalah putus hubungan dan yang lainnya. Jangan. Kenapa? Karena itu sahabat-sahabat karib kita. Yaitu orang-orang baik kita. Dan itu harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita punya masalah dengan dia, setelah itu kita tinggalkan, setelah itu kita putus hubungan. Kalau kita sudah tinggalkan orang-orang yang baik, akan datang kepada kita teman-teman yang jahat. Itu Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Muhammad, jangan sekali-kali kamu berpaling dari teman-teman yang baik karena pengen mengejar dunia. Kenapa? Kalau kita itu tinggalkan mereka, akan datang komunitas yang lain gitu.
Jadi intinya gini, kita itu akan didekatkan dengan orang yang sejenis dengan kita. Nggak mungkin kita itu hidup sendirian, sebatang kara, itu nggak mungkin. Nanti kita itu kan berkumpul dengan, kayak ibaratnya burung akan berkumpul dengan sejenisnya. Kalau kita misalkan ya kita punya komunitas yang bagus lah, Masya Allah lah, komunitas pecinta kajian sunnah, di mana kita berjuang untuk ngaji, untuk memperbaiki kebodohan kita, mengobati kebodohan kita, dan kita berjuang untuk mengamalkan. Alhamdulillah, datang setelah itu komunitas sunnah itu datang gitu loh. Orang-orang sejenis kita itu akan kumpul. Dalam perkumpulan kita itu semakin kita banyak bergaul, semakin banyak masalah kita ini. Terus bagaimana caranya? Caranya kita jaga terus. Komunitasnya harus kita jaga, walaupun kita ada masalah dengan si A, dengan si B, harus kita jaga. Kalau ini kita tinggal ya, kita cari komunitas, mesti akan datang komunitas yang lain. Banyak orang-orang seperti itu, orang yang sudah ngaji lama, mungkin karena dia itu bosan dengan komunitas sunnah, misalkan, akhirnya zaman sekarang apalagi ketika ekonomi sudah tinggian, misalkan orang kenal sunnah, kemudian bisnis, alhamdulillah bisnisnya jalan. Setelah mulailah dia itu namanya orang lah ya, senang dengan apalah, misalnya komunitas sepeda misalkan. Ketika dia pengen ya beli sepeda yang mahal misalnya, setelah itu dia pengen, nggak mungkin dia itu mau naik sepeda sendirian kan, nggak mungkin kan, mesti akan cari teman kan gitu. Rupanya apa? Temannya komunitas orang itu ya bukan orang-orang kenal sunnah, itu orang-orang awam gitu. Setelah itu apa? Kita mulai asik dengan itu gitu. Karena satu komunitas, saya sama-sama pecinta sepeda, sama-sama pecinta bola, sama-sama pecinta komunitas lah intinya itu. Akhirnya lama-lama teman-teman yang baik akan kita tinggalkan. Ketika sudah lama kita tinggalkan, hancur diri kita. Banyak orang-orang yang futur itu gara-gara dia sudah tidak lama ngaji. Udah lama dia itu nggak ngaji itu, nggak kumpul. Walaupun apa ya, saya punya masalah dengan ustadznya, hatta punya masalah dengan ustadznya. Oh, saya kalau ngaji di sana itu ada itu orang, saya lagi ada masalah bisnis sama dia itu. Hatta kita punya masalah bisnis gitu. Datangi pengajian. Kenapa? Karena komunitas harus kita jaga. Kalau komunitas hilang, kita akan masuk komunitas yang kedua. Sampai kapan kita itu keluar dari komunitas? Nggak bisa sama sekali. Kita harus berkomunitas kita ini. Karena kita itu makhluk yang berkomunitas. Kita itu makhluk sosial. Kita akan berkumpul. Tapi dengan siapa kita berkumpul? Kita di dunia berkumpul, di alam kubur ya berkumpul, di surga pun nanti kita akan berkumpul, di neraka juga berkumpul juga gitu. Karena kita itu nggak mungkin hidup sendirian. Orang masuk surga saja gandengan tangan. Itu sampai ada namanya surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ittaqu rabbakum ilal jannati zumara. Orang-orang yang masuk surga, mereka digiring menuju pintu surga, rombongan-rombongan gandengan tangan mereka ini. Orang masuk neraka jalan juga rombongan tangan. Gak mungkin sendirian, itu gak mungkin. Manusia itu gak bisa hidup sendirian. Apa yang dikerjakan itu, dia akan pindah dari komunitas kepada komunitas yang lain. Ketika dia dapat komunitas yang baik, komunitas sunnah, karena mungkin ada masalah dengan si A atau si B, setelah itu dia cari komunitas yang lain, semakin binasa dia. Apalagi kalau komunitasnya itu karena komunitas dunia. Ngeri, komunitas dunia itu nggak main-main. Kita ketika kenal sunnah seperti ini kan, kita itu kumpul dengan orang yang perokok saja, kita nggak betah gitu. Karena kita alhamdulillah punya komunitas yang baik. Kita komunitas seperti ini, lihat orang masih itu yang nggak mengamalkan sunnah itu saja, kita itu nggak bisa kumpul gitu loh. Walaupun itu teman akrab kita dulu, tapi sudah nggak bisa, hati kita tuh nggak bisa gitu loh. Tapi coba ya, kalau kita sudah tinggalkan komunitas sunnah, setelah itu kita karena punya komunitas yang kita lagi enjoy itu. Komunitas apalah, naik gunung, komunitas apalah, gila, apa saja banyak, motor Harley lah, atau macam-macam lah komunitas itu. Ketika kita kumpul dengan komunitas, pecinta komunitas itu, mulai ada orang rokok itu, mulai kita, wes nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kan saya nggak merokok kan gitu. Lama-lama mulai terbiasa. Lama-lama akhirnya jenggot yang panjang itu mulai suka kita itu. Aduh, malu juga kalau panjang-panjangan. Dicukur sedikit lah, dirapikan. Terus berjalan waktu, dan itu nggak langsung loh. Syaitan untuk menyesatkan manusia itu nggak langsung. Dari orang yang sunnah, yang Masya Allah berubah jadi orang yang rusak, enggak. Pelan-pelan. Sampai akhirnya nanti jenggotnya berkurang terus. Sampai tinggal satu ceret, yang penting ada. Yang penting saya masih berjenggot kan gitu. Dan itu terus akan seperti itu. Terus itu. Sampai akhirnya apa? Banyak orang-orang yang dia itu dulu mengenal sunnah berjatuhan. Banyak yang tumbang. Orang yang tumbang itu biasanya apa? Bukan orang yang baru kenal sunnah. Begitu apa? Kalau kajian-kajian rutin, yang datang itu orang-orang yang baru kenal sunnah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu biasa. Emang dan seperti itu gitu. Yang rajin ikuti kajian itu siapa? Ya orang-orang yang baru ngaji kan itu.
Tapi yang menjadi pertanyaan itu kalau sudah 20 tahun kenal sunnah, sudah 30 tahun kenal sunnah, pada kemana mereka? Sudah pada hilang mereka karena sudah bosan. Namanya hati itu kita pengen kumpul dengan komunitas yang lain kan, kita pengen mencoba. Namanya manusia itu karakter tuh. Bahayanya manusia itu bahwa kita itu sering mencoba, tertantang dengan tentang sesuatu yang baru lah kita itu. Akhirnya coba ya, orang yang sudah kenal sunnah misalkan 20 tahun, dia itu ngaji sudah bosan gitu. Bosan. Hatta demikian juga mondok. Nah itu saya sering nasihati ke teman-teman itu yang awal-awal kenal sunnah. Biasanya orang kenal sunnah itu kan semangat yang luar biasa. Luar biasa semangatnya. Akhirnya apa? Terlalu berlebihan. Ketika sudah berlebihan, puasa juga setelah itu. Nah itu Rasulullah kan mengatakan, la yusyadad din illa halaka. Agama itu mudah gitu. Agama itu mudah. Jangan dibuat susah. Siapa yang membuat susah akan patah dia itu. Akan patah. Maka itu ketika orang itu terlalu kenal sunnah biasanya itu kan hulu sekali kan. Sikat sana sikat sini kan itu. Akhirnya rupanya banyak musuh, banyak pertentangan. Akhirnya puasan setelah itu futur. Dan banyak seperti itu. Maka itu masanya itu kita jagalah komunitas kita itu, kita jaga. Nah, ini komunitas ini emas. Harus kita jaga. Jangan sampai karena urusan dunia akhirnya menghilangkan kita dari situ. Saya pernah ini cerita ya. Mas Saidan itu banyak sebenarnya cerita seperti ini, banyak sekali. Saya itu punya teman, waktu saya dulu itu STM waktu itu, saya masih STM kelas 3. Awal kali saya kenal sunnah lah gitu. Kenal sunnah itu saya akhir-akhir kelas 2. Kenal sunnah setelah itu sampai kelas 3, alhamdulillah setelah itu baru mondok. Saya itu kalau ngaji, ya kajian rutin itu yang kalau zaman saya dulu ya, ini cerita ya. Zaman saya dulu ngaji itu ustadznya ada, jamaahnya nggak ada. Itu zaman saya awal-awal itu. Saya ngaji ya sama ustadz saya, Ustadz Ahmad Zainuddin, Salatiga. Semoga Allah telah merahmati beliau. Ya itu kalau saya ngaji itu, terkadang saya sendiri. Terkadang saya cuma 2 orang, itu sering seperti itu. Ustadznya ada tapi jamaah nggak ada. Kalau sekarang kan kebalik. Jamaahnya banyak tapi ustadznya nggak ada. Cari ustadz sekarang susah. Kalau zaman dulu cari jamaah yang mau ngaji susahnya luar biasa zaman itu dulu. Sekarang sudah dakwah, alhamdulillah tersebar dakwah ini. Saya ini cerita ya. Saya itu ketemu dengan orang-orang yang preman-preman yang baru ngaji itu. Banyak itu, ada berapa orang preman itu. Ada yang preman Salatiga, ada yang separah-parah lah itu. Sampai mereka pun belum bisa meninggalkan pokok waktu itu. Jadi kalau ngaji, saya diajak dulu ke warung gitu. Saya STM pakai masih STM waktu itu kan saya itu. Nah, dia ngerokok dulu. Maaf ya, saya ngerokok dulu itu. Ya nggak apa-apa, silakan ya. Subhanallah ini Masya Allah lah, berubah drastis dia itu. Beliau sama istrinya itu Masya Allah top. Tapi terlalu keras gitu, semua amalahnya sama orang tua itu saklek dan keras. Namanya preman kan, preman kenal sunnah kayak apa, baru kenal sunnah itu. Kerasnya luar biasa. Setelah itu saya ke Surabaya waktu itu ya. Saya sudah nggak pernah ketemu dengan si Fulan ini. Teman akrab saya lah itu, preman ya, Masya Allah lah teman akrab. Sampai saya sama orang tuanya, saya sering di rumahnya itu sering itu, akrab lah saya itu sama beliau. Ketika saya itu liburan dari Salatiga, dari mondok waktu di Surabaya itu saya pulang, saya pengen ketemu dengan teman saya, datang ke rumahnya cobalah gitu. Subhanallah datang ke rumahnya yang bukakan istrinya. Kaget saya itu, Masya Allah itu. Istrinya keluar bukakan pintu gak pakai jilbab gitu. Jilbab saja enggak gitu. Padahal dia itu Masya Allah lah gitu. Termasuk kakak perempuan saya itu ngaji karena saya dekatkan sama istrinya orang itu gitu. Saya Masya Allah itu. Nah kok gak pakai jilbab gitu loh. Ya memang sudah nggak pakai jilbab sekarang itu, Masya Allah sudah gak. Kalau pakai jilbab masih mending, keluar nggak pakai jilbab gitu. Padahal ya teman lama lah itu. Setelah saya tanya, mana suami kamu itu? Ini nanti paling pulang sebentar lagi itu. Pulang wes kayak orang awam, wes kayak orang preman lagi itu, berubah drastis. Semua berubah semua itu, Masya Allah itu. Ngerokok lagi, padahal rokok sudah tinggalkan terakhir itu. Setelah itu ngerokok lagi, bahkan wes jatuh lagi ke khomer lagi dan yang lainnya lah, Masya Allah itu. Hanya saya tanya, loh kok kenapa kamu seperti ini tuh? Akhirnya ngobrol asik lah sama saya kan, akrab kan gitu. Ngobrol setelah itu. Intinya ini saya waktu itu saya butuh kerjaan. Saya itu butuh kerjaan lah itu. Saya cari kerjaan, saya kebetulan ada kerjaan tapi di luar kota. Nah, hanya saya kerja lah itu. Ketika kerja di luar kota saya nggak kenal ustadz di sana siapa, gajian nggak ada sama sekali komunitas itu. Yang ada yuk kerja cari duit itu. Bersama dengan komunitas mereka lah itu. Hancur setelah itu. Hancur-hancuran setelah itu.
Setelah itu saya waktu itu pas Qodullah ada pembukaan lowongan kerja radio di Pondok Alisa Tengaran waktu itu. Walaupun ingat gaji kecil sekali lah, masih awal merintis kan radionya. Akhirnya saya bilangin, antum mendaftar kerja di Alisa aja gitu. Setelah itu saya bilangin nanti saya lobikan ke mudirnya. Saya kan waktu itu kita sama mudirnya, saya lobikan. Akhirnya ini nggak apa-apa bis. Saya juga tahu itu sunnah itu, tapi gimana lagi itu, saya komunitas saya seperti itu kan gitu. Akhirnya saya lobikan, alhamdulillah diterima. Akhirnya setelah itu diterima kerja walaupun ya seadanya lah, bila tenang saja pasti akan diganti sama Allah Ta'ala. Ya alhamdulillah, masya Allah setelah itu ekonominya sudah mulai naik lagi alhamdulillah. Jadi memang pertemanan itu penting sekali dan banyak yang tumbang. Banyak yang tumbang gitu. Kalau antum baru ngaji setahun 2 tahun, mungkin antum belum merasakan. Cuma antum rasakan kalau nanti sudah 20 tahun antum kenal sunnah itu. Nanti akan ada, namanya syaitan itu masuknya dari banyak pintu. Terkadang syaitan itu masuknya dari apa? Dibuat kajian ustadz itu puasa. Antum kalau sudah 20 tahun, antum sudah jadi ustadz, antum itu. Ya, apalagi kalau antum ngajar TPQ dipanggil Pak Ustadz, jadi Ustadz, antum sudah gak usah belajar lagi, malu lah masuk kumpul sama orang baru ngaji kayak gini kan itu. Akhirnya apa? Orang-orang yang lama kenal sunnah itu, mereka nunggunya takbir akbar lah itu. Kenapa? Kajian sunnah ketemu anak-anak muda baru pada kenal sunnah, malu, saya udah 20 tahun saya kan gitu, jenggot saya udah panjang kayak gini kan. Akhirnya apa? Malu dia itu untuk ngaji, malu, apalagi kalau sudah dipanggil Ustadz. Nah itu julukan itu bahaya. Julukan ustadzah itu bahaya. Dijuluki ustadz karena dia itu ngajar TPQ, padahal bahasa Arab nggak bisa itu. Malu tuh belajar bahasa Arab karena sudah dipanggil ustadz kan itu. Nah itu kita lihat nanti ketika kita itu sudah 20 tahun, 30 tahun kita kenal sunnah itu, coba kita lihat diri kita itu kayak seperti apa. Demikian juga teman-teman kita. Dan kebanyakan sudah pada tumbang. Banyak sekali yang tumbang di mana-mana. Di mana-mana itu orang-orang yang lama-lama kenal sunnah pada tumbang semua mereka. Penyebabnya apa? Paling utama adalah komunitas. Komunitas. Ketika kita sudah bosan dengan komunitas sunnah, setelah itu kita cari komunitas yang lain. Ketika kita sudah cari komunitas sedangkan hancur setelah itu kita itu. Oleh itu masa itu jaga komunitas yang baik itu jaga, karena itu adalah sahabat emas kita. Jadi kayak barang mahal yang kita miliki. Kalau kita kumpul dengan orang yang baik, sabar. Mungkin kita punya masalah, kita mungkin ya namanya masalah itu ada saja gitu. Tetapi jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu meninggalkan komunitas ini gara-gara kita punya masalah, atau apalagi sampai kita itu mengejar dunia. Maka sangat rugi sekali kita. Dan sahabat yang baik, kalau kita punya sahabat yang baik itu minimal kita itu nanti akan minimal itu yang minimal lah itu. Kita itu akan kecipratan kebaikan dia. Coba kita rasakan ya, kita itu kalau sendirian, ibadah ya kita sendiri, kita sholat taraweh misalkan ya, Qodullah misalkan kita safar, ya manalah kita nggak sempat sholat taraweh, kita baru pulang ke rumah misalkan jam 9 malam, baru sampai rumah gitu. Nah, dan ini kita mau sholat taraweh ini, ya sholat taraweh sendiri itu yang rasanya baca kulhu saja kita nggak selesai gitu. Ya Allah, itu sudah rakaat keberapa ini, masih 5 lagi, Masya Allah lamanya gitu. Padahal bacanya cuma kulhu gitu loh. Sedangkan kalau sholat bersama jamaah banyak, pasti orang kalau banyak orang itu semangat gitu. Kita merasakan lah gitu. Kita itu ketika kumpul di masjid yang baca bagus dan kita ketemu dengan banyak teman, semangatnya itu tumbuh. Pertanyaan, ini riya enggak? Enggak. Ini bukan termasuk bentuk riya. Kalau kita sendirian malas ibadah, kalau kita ketemu dengan teman-teman itu kok kita itu semangat, ini kata para ulama ini enggak termasuk riya. Dan itu merupakan apa? Itu merupakan kewajaran. Baik, kenapa kok sholat itu berjamaah disunahkan itu? Karena semangat. Dengan kita itu berkumpul dengan orang-orang yang baik itu, minimal kita akan semangat. Kalaupun kita nggak bisa menjadi orang itu, minimal dia itu nanti akan menularkan kebaikan dia kepada kita. Kita minimal tertular dari barokahnya orang itu. Kemudian yang di antara keutamanya itu, kalau kita kumpul dengan orang yang baik, orang baik itu kayak cermin. Nah, itu Rasulullah mengatakan, al-muslimu mir'atu akhihi. Seorang muslim itu kayak kaca, cermin bagi saudaranya, yaitu apa? Akan menampakkan aibnya kepada aib kita gitu. Dan itu penting. Terkadang kita itu nggak pernah tahu aib kita itu apa gitu. Kita itu rupanya itu orangnya itu pendendam. Kita itu rupanya punya karakter emosional tinggi. Kita itu rupanya punya karakter kalau ngomong itu cekit, menyakitkan hati orang gitu. Kita itu punya karakter itu, cuma kita merasa baik-baik saja kan? Kita nggak pernah tahu kan? Kita merasa kita itu orang akhlaknya baik,
orangnya penyabar, padahal kita itu sering marah kan itu. Perasaan kita kan kita itu kan normal kan itu. Kapan kita itu akan merasa kita itu sakit? Ketika kita itu ngaca. Coba kita ketika ngaca kan kita selama ini kan merasa kita itu ya baik-baik, kita ganteng, kita itu cantik, kita masih muda kan itu. Perasaan kita kan itu. Ketika kita ngaca, rupanya sudah banyak ributnya dalam muka kita ini. Oh, rupanya sudah tua saya kan itu. Dan hebatnya kaca itu apa? Kaca itu akan menampakkan sesuai dengan hakikat kita, nggak disembunyikan. Mau kita ada tembongnya ya ditampakkan tembongnya, ada tai lalat ya ditampakkan. Itulah kaca. Demikian juga seorang muslim dengan muslim yang lain seperti kaca akan ditampakkan. Kalau kita itu punya aib, kemudian kalau kita punya saudara kita itu yang menampakkan aib kita, datang kepada kita dengan ngomong yang baik. Kecuali kalau dia mengumbar, maka itu musibah. Tetapi kalau dia itu datang kepada kita empat mata, dan dia nasihat, bukan mengumbar, bukan memfitnah, bukan. Afan saya mau ngomong, tapi ya ini nasihat. Ya kamu itu kalau bisa seperti ini, karena kamu itu karakternya seperti ini, seperti ini. Ingat ya, kalau kita punya teman yang mau menaruhkan, dia itu taruhan loh. Dia mau menasihati kita itu taruhan. Taruhannya apa? Kalau kita tidak terima, bubar ini. Persahabatan itu bubar loh ini. Dan rupanya apa? Banyak yang kita nggak siap dengan nasihat. Ketika kita dinasihati, padahal nasihat itu beradab, bukan nasihat yang nggak punya adab gitu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menasihati saya empat mata, itulah nasihat terbaik bagi saya. Tapi kalau siapa yang nasihati saya di depan umum, maka dia bukan menasihati, dia telah mencaci maki saya. Terkadang orang dinasihati baik-baik, empat mata, dan tidak menyebarkan aibnya itu. Itu pun kita nggak terima. Malah kalau dinasihati, malah kita bongkar aibnya orang. Kamu juga seperti ini sih kan itu. Padahal apa? Dia Masya Allah, jazakallah khair. Antum belah nasihati saya, alhamdulillah. Dengan ini rupanya saya itu sadar saya itu sedang sakit. Ada penyakit dalam diri saya itu yang harus saya obati gitu. Akhirnya apa? Dengan seperti itu, akhirnya kita itu nanti bisa menjadi orang yang sempurna. Kemudian yang terakhir ya, karena waktu yang terakhir, manfaat. Jadi tadi saya sebutkan manfaatnya ya, kita bersahabat dengan orang yang baik, banyak sekali manfaatnya. Terakhir ya, di antara manfaatnya itu minimal kita itu nanti akan mendapatkan doa atau akan mendapatkan syafaat dia. Itu sudah luar biasa lah. Kalau nggak ada faedah kita sahabat dengan orang baik kecuali ini saja, itu udah luar biasa. Kita akan mendapatkan doanya. Mungkin kita punya teman yang baik akan mendoakan kita. Atau mungkin kalau kita meninggal dunia, dia akan memberikan syafaat nanti kepada kita. Masya Allah, itu kan luar biasa. Maka perbanyak kita itu ketemu dengan orang-orang baik. Orang baik itu ketika dia masuk surga, dia tidak akan ridho ketika dia itu sendiri masuk surga. Dia akan keluarkan dari neraka jahanam orang-orang yang dikenal. Sehingga nanti ketika orang itu selamat menyeberang jembatan, apa kata orang itu? Dia datang kepada Allah Ta'ala mengatakan, wahai Tuhanku, Rabbi ikhwanana kanu yusalluna ma'ana. Wahai Tuhanku, kami punya teman-teman, kami dulu sholat bareng, kami dulu puasa bareng, kita dakwah bareng, kita ngaji bareng, kunang-kunung bareng. Wahai Tuhanku, kok saya nggak melihat di surga? Maka Allah Ta'ala mengatakan, coba kamu cari ke neraka jahanam. Kalau kamu mendapatkan mereka di neraka jahanam, keluarkan mereka dari neraka. Akhirnya kita cari teman-teman yang kita kenal, kita keluarkan dari neraka jahanam. Minimal kita itu perbanyak orang baik kumpul sama kita, kita kenal, nanti akan membantu kita nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu Rasulullah mengatakan hatta ta'jiza a'malul ibad. Amal-amal yang kita kerjakan selama ini, sholat kita, puasa kita, membaca Quran kita, sampai nanti nyerah, gak bisa membantu kita lagi. Apalagi ketika proses nyebrang jembatan semua amal kita dorong dari belakang itu. Tapi semuanya sudah nyerah semua, sudah gak mampu lagi. Yang paling kuat membantu kita itu kan dua, silaturahim, kemudian yang kedua sidat, jujur. Oh itu luar biasa, itu nanti akan bantu jor-joran. Yaitu kayak amal soleh kita itu, istilahnya dorong kita itu jor-joran lah itu. Tapi nyerah semua, setelah itu sampai tumbang semua amal-amal kita ini. Setelah itu apa? Tidak ada lagi yang menolong kita kecuali saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang soleh, sahabat-sahabat kita yang sudah menyeberang, sudah sampai selesai menyeberang, baru nanti mereka akan menyelamatkan kita. Maka minimal kita ketemu dengan banyak orang itu, minimal kita itu ya dia bisa bantu kita nanti di hari kiamat. Kita nggak tahu, mungkin dia itu orang baik, dia mungkin nanti bisa masuk surga. Kalau saya kan mungkin banyak dosa dan maksiat. Sehingga apa? Sehingga kita kumpul dengan orang baik itu minimal seperti ini. Ya sebenarnya sini pembahasan kita sebenarnya banyak sekali. Kalau kita pengen bongkar manfaat tentang kita berkumpul dengan orang-orang baik itu banyak sekali. Tapi mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan itu sudah menjadi gambaran bagi kita. Dan sampai sini wa akhir jawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajmain.